Ke pasar membeli beras, jangan lupa dengan minyaknya. Siapa saja jamaah yang menjawab salam saya paling keras, insya Allah makin banyak duitnya. Urusan duit aminnya berarti angka gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Hadratil mukarram yang mulia, para ulama, para kiai, para asatidzah, para hujjah, terkhusus buat ketua DKM Masjid Riyadhus Shalihin Mukarram, kita punya orang tua Bapak Nur Hasan, ketua panitia penyelenggara peringatan Maulid yang memang udah sowan ke rumah saya, beserta dua mitranya yang tadi udah ngebel kagak ada berhenti-berhentinya. Takut bintang dangdut Akademi 7 enggak datang malam hari ini, yaitu Abang Arbil dari Asahan, Sumatera. Bapak Ali Sobari, Ali orang yang ditinggal dan ditinggikan, dan Sobari orang yang penuh dengan kesabaran, yang tadi udah nanya nggak ada berhenti-berhentinya lewat telepon dan WA. Kiai udah di mana? Saya bilang di mana aja boleh. Semoga Ustaz Hadi Qasim Mukhtar, para Ustaz Mustafa Kamaluddin, Ketua Dewan yang kelihatannya anggota Dewan tiga-tiganya ini belum nampak dan terlihat. Yang pertama, sebelum saya naik ke panggung kehormatan ini, saya buka HP, ternyata Pak Haji Masturo lagi ada di bandara. Beliau malam hari ini akan melaksanakan umroh. Mohon doanya kepada pengurus dan panitia serta jamaah nggak bisa hadir. Boy, Ibu, kenapa jadi berisik amat ya? Walaupun beliau nggak datang fisiknya, mudah-mudahan yang lainnya bisa nyampe. Pokoknya menyampaikan. Bang Haji Khairullah juga belum tiba. Ketua DKM termasuk Dewan dari tempat yang sama, Bang Mazhab AM dari P3 udah nyampe. Ini lembangan saya ceramah apa Dewan tiga-tiganya kagak ada ini ya. Sentimen amat ini. Ustaz Rihadi SPD Ketua Majelis Subuh Ahad, Bapak Zikri Dwi Darmawan, Camat Pancoran Mas, ada camat? Ada? Oh enggak sambutan? Udah? Cakep ini acara begini. Di lampu terang amat ya, mata gua penjelorongnya. Gerah begini dengan goblos ini. Bapak Dedeng Miftah SH Lurah ada, pulang kampung.
juga Bapak Saripudin Ketua RW yang tadi udah ngumpulin jemput saya. Bukunya RW begitu tuh, Masya Allah luar biasa, peduli banget sama guru dan mau balik. Saya doain Pak RW Saripudin umurnya panjang, seminggu mau kiamat baru mati dia. Dan tiga dia doang di sini. Open banget dia. Serta Bapak Dede Sulaiman sebagai Ketua RT di 02 RW 013. Mudah-mudahan Pak RT sama RW kompak, jadi kampung gampang bangunnya ya, masyarakat gampang ngiringnya, punya program mudah urusannya. Kalau RT sama RW udah peduli sama urusan agama, insya Allah kampung tambah berkah. Pengatur acara yang telah memberikan waktu kesempatan sama saya di waktu dan durasi memang udah disepakati, estimasinya adalah jam 9:30. Benar begitu? Ini baru jam 9:30 kurang 5. Kira-kira ini ceramah sampai jam berapa ini? Sampai jam 2. Udah berapa orang dia mati di sini? Ya, ceramah sampai 4 jam setengah mati. Beristimewa buat seluruh jamaah kaum bapak yang berada di sebelah kanan saya. Mohon maaf nggak disebutin tokoh masyarakat yang memang udah akrab dan kenal lama dengan saya, bintang utama sinetron Cinta Kasih. Yang udah nggak asing lagi ya, di bibuk sianan banget udah kayak kolam ikan, gitu kan. Padahal peringatan Maulid ini dinakudai oleh kaum Bapak yang menjadi penggerak utama dan pertama, tapi kita sebut dengan kaum wanita bahwa perempuan mendomisili setiap kegiatan syiar Islam. Terkhusus buat peringatan Maulid, ibu-ibu sangat antusias mengalahkan jamaah bapak-bapak. Betul begitu? Padahal utama penggeraknya orang laki. Lihat, dia mah cuma 1/3, ibu-ibu mah 2/3. Alhamdulillah. Ini malam nih, segini hebatnya ini ibu, apa begini jumlahnya, berarti ibu sini adalah wanita solehah semuanya. Di sini entah di rumah mah PAB lagi. Kalau kita punya bini orang perempuan, Pak, Bapak kudu connect, Pak. Kenapa orang perempuan itu sehat, umurnya panjang, kelihatannya hidupnya lebih berkah, padahal yang ikhtiar dan usaha kebanyakan suaminya, tapi keberkahan terasa oleh pasangannya. Di ceramah begini nih Pak, enak nih, ntar gua ngelang. Enak ini ya. Bisa begini, ini sisanya di madro. Dan kemana-mana ente tubuh dia. Kenapa orang perempuan itu lebih berkah? Karena perempuan itu emang sama agama open, sama syariat yang dibawa oleh baginda Rasul, pedulinya luar biasa. Karena Islam datang diutus oleh Allah sebagai nabi terakhir. Konsepnya salah satunya adalah untuk mengangkat harkat dan derajat kaum wanita. Wajar kalau wanita itu lebih open dan peduli terhadap agama. Amin apa? Amin. Enak juga ceramah Bu, samping jar hilang separuh-separuh. Bapak-bapak lihat jam segini kita udah ceramah kan cakep ini ya. Peduli ini luar biasa Pak. Kita baru farmah aja nih, udah baru tiba Girang. Kita udah diistimewakan oleh Yang Maha Kuasa.
Saya bilang kalau bukan karena sebab asbab peringatan Maulid, Islam tidak akan pernah mendapatkan kejayaan. Islam tidak akan pernah mendapatkan kemajuan, bahkan tidak akan mendapat tempat yang istimewa. Sebab dan asbabnya adalah karena lahirnya manusia utama dan pertama, yaitu Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin apa? Amin. Malam hari ini kan acara di TV lagi rame ya Bu. Bener Pak Kakak? Ditinggalin padahal kita habis libur panjang ya. Jumat, Sabtu, Minggu cuti bersama ya. Kemudian Senin, ini besok masuk hari kerja. Makanya saya sudah pikirkan tuh masak-masak tuh jangan sampai saya telat. Karena ini panitia pernah connect sama saya dan saya janji kepada panitia rela untuk terima Pak job malam hari ini di Pondok Gede itu gagal pertama. Bayangin, maaf di Pondok Labu. Saya kadang ke sono Pak mikirin Pak Ali Sogani. Saya nggak bohong Pak, saya udah makan DP gope. Rokok Krakatau 2 bungkus. Mikirin bingung, emang ini telepon yang pertama, terpaksa di sana harus ngalah Pak. Saya nggak bisa dalam 1 malam saya terima 2. Ini saya Pak ya. 1 saya bereka. Lebih tenang, lebih nyaman, rezeki udah diatur sama Yang Maha Kuasa, nggak bakal tertukar. Bener apa bener? Ini di dalam ada kehidupan apa kata sih? Kenapa Ibu? Karena saya pikir kalau kita sakit judulnya fisik, gampang mengobatinya karena banyak rumah sakitnya, banyak pula dokter spesialisnya. Yang penting ada polusnya. Rumah sakit nggak ada yang bakal nolak kita apabila persiapan kita mantap. Semua nggak ada yang berani nolak. Betul begitu. Makanya peringatan Maulid itu intinya 4 sebetulnya. Gugurkan kewajiban sebagai seorang muslim 1. Yang kedua, tetap jaga silaturahmi antar umat Islam. 2. Berupaya mengobati penyakit yang tak nampak terlihat oleh kita, namanya penyakit rohani. Yang penyakit ini bukan hanya ngabisin dunia tapi juga ngabisin amal akhirat. Dan yang keempat adalah upaya siar umat Islam jangan sampai berhenti. Kenapa Maulid itu digerakkan bahkan dipromosikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi? Karena inti pertamanya untuk mengimbangi semaraknya hari raya di luar Islam sekelas hari Natal. Tuh lihat, diimbangi sama peringatan Maulid. Makanya Maulid dulu mah hebat-hebat buat tahun 80. Saya lahir tahun 1971, 54 umur kita. Dulu kalau udah bulan Maulid, ngkong dan bawa kita itu udah program jauh. Empang diisiin ikan. Ikan kagak boleh ditangkap kecuali memulutan. Yang paling gede sekelas 2 kilo atas dipersiapkan buat mulut. Betul Pak? Sawah itu ditanami pohon pisang. Pohon yang pisangnya bagus dipesan sama kakek bapak kita, jangan dijual, jangan ditebang kecuali buat mulutan. Bener begitu? Di Jembatan Serong tempat saya lahir itu Pak, dulu almarhum saya punya orang tua Haji Mualim Rainan Pak. Dulu kalau bikin peringatan Maulid sampai motong kuku. Padahal yang Maulid di Cipayung jamaah Grogol termasuk juga Pak, dari Krukut ikut berbondong-bondong. Siar kelihatan, Islam nampak muncul kekuatannya, ditakuti oleh di luar Islam. Bukan seperti sekarang peringatan Maulid bukan mewah-mewahan, tapi justru main kecil-kecilan. Dia kalau ceramah lapar begini sudah-sudah. Panitia masa tadi saya dulu udah lama belum ada minuman, makanan belum nyampe masuk begitu buat ceramah ini baru pada nebak ini. Bagaimana makannya ini? Bener apa bener begitu? Air malam semuanya serba putih, kasih warna apa? Bener apa kagak Bu? Lah bagaimana burung mau sehat kena masuk angin mulu?
Enggak, ini tiga-tiganya putih. Padahal dikasih susu juga mau, kopi juga udah lagi oke. Guru nyampe dan Mbak jangan ditanya. Ngomong-ngomong begini Kiai, ini Kiai masih ngopi apa enggak? Guru mah orang sehat, nggak usah pakai ditanya, siapin baik. Bener Pak, bener begitu. Ini konsepnya luar biasa ini Bu ya. Bener begitu Bu. Untung guru dipisahin, kalau kata dicampurin sama ibu-ibu, guru mereka habis dibuang. Orang perempuan ngaji maulidan malam segini hebohnya, ada yang bawa tas, emang itu ada isinya itu. Lepokin keleang-keleang pulang terus dia miring. Ini gugurkan kewajiban karena Islam itu landasan hukumnya 4. Pertama, Quran sebagai sumbernya, sunnah bagaimana bisa mengaplikasikan, menjabarkan dan menerangkan makna Quran. Kemudian ijma dan kiasnya, ini kias. Makanya maulid itu ta'zim wa min ta'zimihi sallallahu alaihi wasallam. Al-bar'u bi lailati wiladati wal qiyamu 'inda dzikri wiladati wa qira'atil maulid wa it'amut ta'am. Dasar hukumnya adalah surat Al-Ahzab 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad itu lamul qasam. Sedang qadnya fi'il madi bermakna litaukid. Ada kalimat lakum khobar muqaddam. Uswatun hasanah ada bentuk isimnya nakiroh. Lihat deh Pak. Sungguh tidak ada keraguan sedikit pun bahwa dalam diri dan pribadi Rasulullah ada suri taulatan yang baik bagi kamu. Contoh yang paling sempurna dan pertama ada pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, makanya gak ada ruginya orang-orang hadir di sini. Jangankan kita umat Islam, gak sekelas Abu Lahab, anak pertama Abdul Muthalib. Nah kan Nabi punya paman kan 12, 8 meninggal dunia sebelum Nabi diutus, 4 yang tersisa ketika syariat dibawa. 2 menjadi musuh utama dan masuk neraka, sementara yang 2 menjadi pendamping dan penggerak sampai akhir hayatnya. Siapa diantaranya? Abu Lahab, Abu Thalib. Abu Thalib walaupun dia sayang luar biasa cintanya, enggak diragukan, tapi tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, tetap menjadi penghuni neraka. 2 Abbas, Hamzah, dua-duanya mati sebagai syuhada. Dia bela keponakannya mati-matian, sampai mati beneran. Bayangin itu sendiri. Bu, nah emang nih saudara begitu di kita tuh gitu. Saudara ada yang baik banget sama kita, open perlu, ada yang lebih baik, ada begitu. Yang mana orangnya kira-kira yang mana? Perempuan sekarang perlu didandanin, perlu diingatkan pada perempuan sekarang luar biasa. Lihat penampilannya cantik, cakep, bodinya gitar Spanyol. Bodinya semok, montok, demplon, pakaiannya orang menggah. Ketat-ketat bener. Tuh di Pekansari kalau saya berangkat olahraga, masya Allah, perempuan senam di depan. Saya ikut jogging di sebelahnya, sampai lupa teman saya udah hilang, saya belum jalan. Gak usah juga manusia Pak. Nggak usah baca kitab mulu, sepala bener begitu. Makanya masjid kalau diperingatin maulid, insya Allah masih makin berkah. Maulid ada Pak. Sekarang alat dan budi pekerti makin mengkhawatirkan. Bikin peringatan maulid seperti ini, pasang umbul-umbul di sepanjang jalan. Foto mubalik dan kiai tempelin di banner. Hadirin di setiap persimpangan. Namanya da'watu ilallah, da'watu ilal khair, da'watu ilal huda. Ada manusia nih begini. Tiba ngeliat foto saya begitu tuh Bu, cuman habis acara dirapihin dandanin, tulisannya boleh dibuang tapi fotonya diambil panjang. Bener begitu. Nah saya pernah silaturahmi di rumah teman di Budahan Pak.
Saya kompak di ruangan tamu, pindah ke depan. Tiba-tiba saya punya niat ke samping karena ada kebun. Juga ada foto saya, Pak, itu foto di banner buat nutupin kandang ayam. Udah kan gak semudah bisa itu. Ya Allah ya Rob. Itu tahun berapa foto saya, judulnya Islamiro. Kalau naruhnya posisinya pala di atas mungkin masih rada mendingan. Ini palanya di bawah, Pak. Ini bagaimana tadi mata imam ulama. Man akrama aliman faqad akramani, wa man akramani faqad akrama Allah, wa man akrama Allah fa ma'wahul jannah. Akrimul ulama fa innahum indallahi kurama mukramuna. Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardi hatta namlata fi hujriha wa atal huta la yusalluna ala muallimin nasal khair. Enak juga Pak ceramah kayaknya dari pohonan. Ini desain kamu panitia cakep banget dia. Ngapa gue capek Pak, nyindir Pak. Ini ditempel di foto viral ini Pak. Itulah Ustadz yang rumahnya lagi doyong. Anak muda ambil peringatan Maulid Adro untuk qiraatil Maulid, ngebaca riwayat perjuangan dan kehidupan Rasulullah. Ente mendapatkan posisi dan tempat yang terhormat. Amin kan bocah. Jangan habis tampil alat pada tinggal bocahnya kagak ada. Kalau di sini cakep, hadir selesai qiraatnya habis ditampilkan, anak tetap duduk di sini. Alhamdulillah. Ini anak-anak muda begini nih, insya Allah nanti bakal jadi pemimpin ini Pak. Ini masjid mewah, bangunannya wah. Perlu ada generasi setelah orang tua. Kalau anak muda tidak dipersiapkan, mereka tidak mendapatkan pengarahan dan keteladanan. Satu saat masjid akan kehilangan pemimpin, tiba-tiba masjid tidak ada imamnya. Ya. Benar betul begitu? Apalagi masjid begini Pak, betulnya Rasulullah masjid di pinggir jalan. Diambil dari nama kita yang digarap oleh Imam Nawawi. Masya Allah, dinisbatkan kepada seorang ulama ternama di Mesir. Ini pasti masjid ini akan berkah. Alhamdulillah. Makanya yang datang malam hari ini dipilih Pak. Oh Bang Abu Lahab aja segitu bengis sama Nabi, menjadi penghuni neraka kekal, masih diringankan azab dan sisanya. Setiap Senin diringanin, ada riwayat satu diangkat. Cuman karena Abu Lahab pernah gembira, bersukaria, ya dia punya saudara melainkan seorang anak laki-laki. Dia punya budak diutus untuk mendengar informasi dan berita tersebut. Ternyata budaknya menyampaikan berita yang benar. Maka hari itu juga Abu Lahab bebaskan budaknya yang bernama Suaibah, tidak lagi menjadi budaknya. Saking gembira dan bahagia atas kelahiran Nabi Muhammad, diringankan seksanya oleh Yang Maha Kuasa. Itu orang kafir tuh Pak ya. Makanya kalau udah bulan Maulid sama girang, sama bulan-bulan girang sama. Saya kalau udah bulan-bulan datang gue udah langsung ngambil kalender saya Pak. Mas Video langsung tanggal 10 bisa dadanya saya. Ini sampai nanya, Abi itu jadwal Maulid, gue mau mundurin baik. Coba dari tanggal 4 Maulid Pak, sampai ini malam Maulid, masalah sore pagi siang malam udah kagak ada berhentinya Pak. Masalah berkah interaksi ulama dengan umat bisa nyatu bareng-bareng. Duduk bersama di masjid ini nggak terasa waktu dan durasi yang panjang, tapi nikmat di hati. Kenapa? Allah yang bimbing kita, Allah yang mengarahkan kita. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, nggak ada nuzulul Quran, nggak ada Ramadan, nggak ada Isra Mi'raj, nggak ada lagi bulan-bulan mulia. Adanya hijrah, nuzulul Quran, ya kan? Adanya hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam. Karena adanya Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak diutus Nabi dan dilahirkan beliau, nggak ada Ramadan, nggak ada nuzul Quran, nggak ada hijrah, nggak ada bulan puasa istimewa, termasuk juga nggak ada hari-hari besar Islam. Kalau nggak ada Nabi Muhammad SAW. Kita berbahagia Bu, ya Bu, ya Bu. Terutama ibu-ibu, masalah ibu. Kalau katakan ada Nabi Muhammad, ibu nggak ada harga.
Dulu sebelum Islam datang, perempuan paling tidak ada harganya. Di Cina, perempuan sebelum Islam datang, maaf, perempuan bisa ditransaksikan, bisa diperjualbalikan. Bahkan kalau kita mau sama dia, bisa gantian. Lo lihat ini ibu. Woi, bener dulu kakak. Woi, itu ngapa berada kejek baik? Mengendera lu doang pun juga sama. Makanya saya pakai sorban panjang ini dia kias pak. Ringet, rada banyak dobios dipasangin langka buat ngelap. Betul? Buat ngelap ringet. Gerah dipasangin gak ada AC mati ngipas. Betul bu? Berkat rada banyak nggak membawa boleh barin. Gila multifungsi ini pak. Ini walaupun hukumnya sunnah, tapi multifungsi ini pak. Bener nggak begitu pak? Taruh di sini. Kalau ini penampil casing pak, sekedar doang casing ini pak, biar kelihatan orang bener pak. Juga gamis identik pakaian kiai dan mubalik serta ustad. Makanya ustad kiai anaknya banyak, kenapa ustad jarang pakai celana pak? Ya bu, makanya gamis kain dari kalau perlu kita ngangkat dong gitu tuh. Iya dari maulid tetap judulnya Ta'limul Muta'alim. Kenapa saya bilang Ta'limul Muta'alim? Orang ada guru yang diundang, mubalik, penceramah yang dihadirkan, yang disampaikan bukan pepesan kosong, namun dalil Quran Sunnah termasuk sejarah disampaikan oleh para mubalik untuk mengingatkan kita umat Islam yang terlena, yang cuma kebanyakan mikirin dunia tanpa mempersiapkan bekal untuk kembali kepada Tuhannya. Itu yang perlu dipikirin. Betul begitu bu? Ibu sekarang kan masya Allah, ibu sekarang ini ibu-ibu kan yang menjadi penggerak utama. Wal waladu rahmatun fa'akrimu auladatum ba'kirul karomatal aulad ibadatun. Anak muliakan, berangkat dari orang tuanya. Ibu dulu ini contoh. Betul begitu? Anak bandel, bocah nakal, nak lawan, jangan nyalain bocah. Kembali kepada kedua orang tuanya. Begitu bu? Makanya lihat tuh Nabi Muhammad, banyak perempuan hebat di dunia mampu melahirkan anak menjadi orang terkenal, menjadi orang hebat di tangan orang perempuan. Coba ada orang perempuan nggak bisa pak diremehin pak. Kita kalah banyak orang perempuan. Kita mah cuma nyari duit doang, cari nafkah. Orang perempuan mau ngurusin kita, ngurusin bocah, ngurusin pakaian kita, bener nggak? Nyiapin makan kita, bener nggak? Malam kita masih diganggu deh, ditidur betul begitu? Asal orang perempuan tuh ya. Makanya dia Ibu Aminah, anaknya belum lahir ke dunia, Sayyid Abdullah bin Abdul Muttalib, adik Abu Thalib, saudara dari Abbas, Sofia dan Hamzah. Begitu berangkat dagang ke Sam, pulang tinggal nama. Sebagai seorang perempuan, Ibu Aminah sama seperti orang Parung. Kalau lagi bunting masih muda, laki meninggal dunia, kira-kira ibu sedia apa kagak? Bu, ibu sedia apa enggak kalau dibunting laki mati? Sedih, berduka, air mata keluar dari hati. Naluri manusiawi, normal. Tinggal mati sama suami, sementara kita lagi hamil. Masya Allah, oh itu ujian luar biasa. Tapi di samping keluar air mata, sedih, perempuan jiwanya lebih tegar ketimbang orang laki-laki. Betul gitu? Pikirin tuh bapak-bapak tuh betul-betul meja tuh. Perempuan tinggal mati sama laki, banyak yang bisa jaga diri. Ada yang kagak kawin sampai lama. Orang laki mah cuma formalitas doang, gini mati ada yang pingsan, kayak ledi. Betul begitu? Makanya orang laki-laki jangan pakai tengok. Kalau perempuan setia, sayang sama kita, gak pernah bikin masalah. Cintai semua, jangan pakai memendua kecuali kiai, enggak apa-apa. Bapak kok gak ada yang belain saya sih pak? Kita akan satu marga pak ini. Makanya bapak-bapak jangan kalah sama orang perempuan dong.
Perempuan sehat-sehat, umurnya panjang berkah, napa? Amat tawa gampang mau dia nama. Girang deh bawaannya, emang duit megang, laki perhatian, makanya sehat-sehat. Bapak bagaimana mau sehat, umurnya panjang, amat tawa susah. Duit kagak megang, punya bini kewat. Bagaimana kita nggak setruk ini coba? Ya kan? Seksa kita mau beli kita. Orang perempuan ngaji kagak, taklim males, olahraga diprioritaskan, jogging gak pernah ketinggalan. Ibu badannya sehat, kelihatannya bager banget. Saya mau tanya, sehat ibu buat siapa? Kalau lakinya keringi gimana? Lakinya penyakitan, ibunya sehat, lakinya nggak bisa ngapa-ngapain, mencelong. Kali bapak-bapak jangan kalah sakting sama orang perempuan. Udah sehat banget perempuan, olahraga nggak pernah tinggal dari sekarang. Sabtu Minggu jalanan tempat hiburan. Orang perempuan masalah olahraga jogging udah nggak ada berhenti-berhentinya. Bener gak begitu? Sehat, depan lakinya mau berhajat pakai nolak. Dan macam-macam gerah. Dan pakai macam-macam, gue lagi capek deh. Makanya orang perempuan sekarang ngajinya rajin kemana nuntut ilmu, pukis silaturahmi jalan kagak ada berhentinya. Cuma cara ngamalinnya orang ada yang kadang-kadang keliru, bener nggak Pak? Nah, betul Pak. Biarin ini ceramah biar pada ribut dua-dua tuh. Juga kemana-mana wangi luar biasa, 2-3 meter hilang wangi ketinggalan. Kalau mau kemana luluran, masalah sampai laki ganda mau manusia pecah begitu. Dia tidur sama laki nggak jauh dari sopel sama autan. Leher badan disabit autan, air sari kuning nyumpin kuningnya pahit, lehernya pahit. Dinyatakan diagnosis bahwa dia dirawat. Pak Ali Sobari sedang dirawat di Ashifa. Karena lagi malam habis nyium leher bininya ternyata penuh dengan autan. 7 kali bingung sebenarnya. Bener gak Bu? Kira tidur lulurannya minyak kayu putih, basem capelang sama remason, dilururin seadanya, kaki leketin apa 3 kali bangkis. Bu, perhatiin nih, malam sunnah, Senin, Kemis, ketahuan emang laki suka berhajat. Sore mandang sayur asam, kambel, jengkol, bewe, sama pete dilalap, setengah 11 nanti marahin angop. Datang ngedrop itu orang laki, bener begitu. Telur bebek udah 2 dimakan, jamu setengah botol. Maranin bini yang layu dari setengah 9 sampai setengah 11 gak dapet-dapet. Mama, bagaimana kalau malam hari ini kita ngisi pulsa? Bininya nyautin, oh sorry bapak jaringan lagi kurang bagus. Pulsa jaringan kurang bagus. Tapi kalau berhajat gak kesampean kan jelek banget mukanya. Udah 3 hari perempuan dandan, lakinya diajakin, bapak yuk kita ngisi pulsa. Papa, mama udah siap banget. Tuh lakinya udah kurang semangat nyautin. Sorry mama, ya kan papa sudah ganti kartu. Nah, loh, kalau lagi jadi kartu, waduh, kemana aja udah gitu Pak. Betul nggak Pak? Nah, iya makanya Maulid itu konsep temanya, enggak ada temanya udah perkembangannya. Oh sebelah sono, yang lainnya susah udah begini. Itu bayangin aja Pak, luar biasa. Kita hidup itu kan tujuannya untuk mencapai kebahagiaan di akhir. Dunia itu tentang bercocok tanam, ada tentang memetik hasilnya. Kalau kita di dunia nggak nanam, nggak niru, nggak melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, menghidupkan sunnahnya, mana mungkin kita bisa selamat di akhirat nanti. Dunia mazratul akhirat. Dunia biar mewah nggak bisa nolongin kita kalau kita nggak manfaatin. Makanya faroh di situ, parbu bilailatin wilada, bahagia, gembira, senang atas kelahiran Nabi Muhammad. Artinya dipraktekin di peringatan Maulid. Yang punya harta pakai harta, tuh Pak.
Yang punya ilmu pakai ilmu, yang punya tenaga pakai tenaga, namanya farah. Yang punya tenaga, yang punya ahli doanya gampang diterima karena sholatnya rajin. Gerakan tempatnya untuk peringatan maulid kerjasama semuanya, kegembiraan, kebahagiaan atas kelahiran Nabi, itu begitu. Entar dipraktekin nih habis maulid. Makanya betul Pak Ali Sobari bikin peringatan maulid ceramah gak usah pakai 2-3 mau lomba. Betul gitu. Lagi ada dunia nih, dunia senang banget seperti malam hari ini misalnya Dangdut Akademi, ya kan? Sampai 17 dan 22 yang kuat cuma ada 5 yang lahir lolos. Yusuf dari Donggala, Tuklet Kebab, Ciapri dari Cirebon, Arbil dari Asahan Sumatera, sama si Robi dari Jakarta, sama Sakira itu namanya yang kuat. Sedangkan si Nanda, ya Pak, Nanda itu udah tersenggol. Kenapa gak hafal? Karena gue nonton. Nanda Bu, lempengannya kayak begitu berbarengan sama maulid, pinggirin sebentar. Mau ketemu Ustaz Zainuddin bin Haji Mualim Rainan, betul? Yang gua kecipir ke dongdong di sebelah ada pohon arennya, Ustaz yang rambutnya gondrong yang keren orangnya. Begitu anak muda ya, makanya lu kalau nikah kawin ngukur. Kalau punya posisi pendek jangan punya bini pendek, takutnya anak berputet pun pucat. Kawan lu pendek punya bini puntet, ya bocah Google sadar-sadarnya. Bener begitu? Kulit hitam, bini jangan hitam, takutnya nenek hitam, bini hitam, takutnya listrik mati, bocah gak ketemu cari. Bener gak gitu Pak? Ya paling agak parstat tidak terlibat sedekah. Agama nominasinya, agama ukurannya. Kalau agama mantap, insya Allah alas lokawiyun itu maknanya ke sana. Asal itu sangat kuat. Anak kiai dia kata benar, ujung-ujungnya tetap jadi orang bener Pak itu. Habaib, kalau tadi harus enggak pisang, bapaknya orang alim, ujungnya dia tetap jadi orang alim, itu disebut dengan alas lokawiyun, asal itu sangat kuat. Banyak itu anak-anak kiai badernya luar biasa, harus enggak pisang, ujungnya bisa jadi orang alim, bisa jadi kiai, bisa jadi ustad. Habaib juga begitu, awalnya mabuk dulu zina misalnya begitu luar biasa, ujung-ujungnya jadi orang alim, memang bapaknya orang hebat, itu alas lokawiyun, makanya kita dulu ku anfusakum wa ahlikum naro ku aiminan nisa'i wal aulad ku anfusakum ku alimu ahlikumul khair, begitu konsepnya ke sana jalannya. Ibu ibu ngaji rajin jilbab dan lepas, betul gak begitu? Ini dia anakku, anfusakum wa ahlikum naro, nih anak-anak dipikirin bocah nih, anak-anak nih dulu ibu sibuk ngaji, anak gak dipikirin. Bapak sholat ngaji rajin, anak kabar dipikirin, bareng-bareng mikirinnya. Betul gak begitu? Emang udah dari sononya Bang Haji udah ngingetin kita tuh dalam sebuah syairnya, bukan lagu kan, ini masjid. Wanita laksana tiangnya negara, tanpa tiang coba Anda bayangkan tuh ya. Kalau semua maju ke garis depan, tentunya lemah di garis belakang tuh ya. Kalau wanita sudah sibuk bekerja, anak-anak kehilangan pembina. Kalau wanita sudah sibuk bekerja, anak-anak kehilangan ratunya. Bukan salah remaja kalau mereka bina, bukan salah mereka kalau kagak bermoral. Bukan hanya makanan, bukan hanya pakaian, yang lebih dibutuhkan cinta dan kasih sayang. Dari motor nih. Bung Tomo sebelum November Surabaya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tapi hotika. Tuh bapak-bapak tuh perempuan. Bener begitu. Makanya kalau ibu punya anak, bapaknya mati, anak ikut mak selamat. Betul begitu. Lihat Mahatma Gandhi bisa jadi presiden di India, maknya tuh ya. Gandhi belajar nak Inggris, jangan ikut kebudayaan Inggris. Gandhi nuntut ilmu nak di Inggris, tapi jangan tiru kelakuan dan budayanya. Gandhi belajar di Inggris, jangan kawin sama mereka, jaga
agama keyakinan kita. Lihat Mahatma Gandhi orang miskin, emaknya hebat, anak jadi presiden India, perdana menteri India. Lihat James Watt, lihat mancung bajigur bandrek, gak laku di tangan orang perempuan, anak bisa jadi orang hebat. Betul gak begitu Bu? Ibu lihat itu kalau ada ayam perempuan, ayam induk, ibu lihat itu induk, bawa pitik 5, 7, 9, 13, pitik digiring tuh lihat. Hidup tuh pitik Pak, digiring, beras di ujung patoknya, rela dibunyiin sampai gak ditelan sama biangnya buat anaknya, tuh lihat. Ayam aja tuh Pak, begitu sayangnya sama pitik. Makanya pitik digiring sama induk, rata-rata pitik bisa gede. Saya belum pernah lihat ayam jago giring-giring pitik. Pernah nggak Pak? Dan ayam adalah binatang paling berkah karena pola hidupnya yang luar biasa. Sebelum maghrib ayam udah pada pulang. Saya belum pernah lihat ayam jam 8 belum pulang. Boleh ayam telo. Betul begitu? Hei, udah betul. Lihat Pak, jam 2:30 burung dia bunyi. 2:30 burung ayam bunyi. Uskur ayyuhal ghafilun. Uskur ayyuhal ghafilun. Orang sembahyang subuh, burung ayam udah pada turun Pak, lihat. Turun burung, belum pernah ada ayam kesiangan tuh lihat. Saya belum pernah lihat ayam berbeda dari luar. Jam 6 pitik udah pada kenyang, manjur kenyang. Ayam jago 5:30 udah 3 kali kawin. Ayam jago udah ngubur-ngubur udah 3 kali kawin. Coba lihat kucing, baru mau kawin udah disiram orang. Bener gak Ibu? Bener Ibu? Ayam sedih, orang potong tuh gembira ayam korban. Makanya banyak pengusaha jadi orang hebat, termasuk salah satunya The Best Stock mulia. Coba kalau ayam dihilangin sama Allah, coba hilang Pak. Ayam penyet, ayam geprek, ayam tulang lunak, betul nggak? The Best Stock, lihat apa? Masya Allah, itu pengusaha-pengusaha dari Amerika. Kentucky Fried Chicken modal utamanya ayam. Berapa banyak orang jadi orang kaya, berapa banyak orang jadi miliarder cuma gara-gara ayam. Oh lihatin Pak, ayam tuh berkah banget. Coba anjing, dana nggak ada berhentinya. Mana ada anjing banyak? Siang kelayaban, malam kita tidur di ayam-ayaban, kan geblek siap tidur. Malam orang tidur dia bunyi gangguin orang tuh anjing. Bener nggak begitu? Kucing haram, nggak makan, kawin nggak ada berhentinya. Tapi lihat kucing Pak, tidurnya susah, baru datang tidur tutup. Dia mau datang, kita udah boleh sapu. Bener nggak tuh kucing? Padahal kalau kita tabrak tuh kucing, Bapak lihat, nggak lama kita kecelakaan. Gua tabrak nih kucing, nggak lama jam durasinya, Bapak kecelakaan. Ada lamanya. Tapi lihat itu kucing, hidupnya juga gak berkah. Ya kan? Kawin udah boleh ember. Gua orang mesti kawin. Bener nggak begitu Bu? Kita punya makanan, kucing datang, kucing lagi baik kurang makan lagi. Jadi kita orang dulu ganas-ganas banget sama kucing. Ini dia kucing ngembalikan kemarin ini. Getok dia, jangan kelewatan sama kucing. Kucing diutus sama Allah, datang ke rumah kita, rezekinya di rumahnya banyak. Saya suka ngomong gitu sama keluarga, jangan dimusuhi itu kucing, jangan diomelin. Pernah kucing mengadakan demo dengan teman-temannya. Ya kucing demo sama teman-temannya. Apa Bu? Jalan rumah saya kan lebar tuh. Kucing dimusuhin Pak, masalah Pak tanjakan diberakin sadarannya sama dia. Akhirnya kan mobil nginjek, motor nginjek, masuk dalam rumah, habis rumah baunya malam-malam Pak. Apa kata si jangan dimusuhin kucing? Tanya, lu jangan nakal kalau di sini. Ini gua kasih makan. Lu kalau mau buang air besar, berak, jangan sembarangan. Besok Pak pada denger Pak, pada di kebun-kebun gak ada lagi jalanan. Gue lihat. Memang kucing Bapak jadi maulid malam hari ini udah kucing ayam. Gue lihat. Begitu saudara-saudara sekalian, ya Bu? Ya Bu? Itu Nabi Muhammad anta samsun, anta badrun, anta nurun, fauqa nuri, anta iksiru, anta misbahus. Tuh lihatin Bu. Marhaban marhaban ya nural, marhaban
wabili dunun Ibarakatil Adi Muhammad. Nabi Muhammad disanjung-sanjung Pak, luar biasa. Makanya pantas kamu Abu Lahab diringankan seksanya cuma karena gembira atas kelahiran ponakannya. Digendong itu Nabi Muhammad sama Abu Lahab, dibawa muter-job di Ka'bah. Makanya waktu Nabi Muhammad mau dilahirkan, 4 keajaiban dialami oleh Aminah. Aminah hamil, makin gede bilangannya, tapi makin ringan, bukan seperti orang kita. Jadi kita kalau bunting banyak nyusahin kita, terekam gitu. Bunting ada yang nak sama nasi, nak sama tarik, nak sama bola lagi, Amin tersep aku lebih. Bener gitu. Balik lagi bapak-bapak, saya nih dikit apa? Orang perempuan itu jasanya sama kita luar biasa. Orang perempuan jasa luar biasa. Makanya orang dulu apik-apik hidupnya, makanya sehat-sehat. Sekali beranak, udah salah 40 putus, 2 kali beranak 80, 3 kali 120. Tapi orang dua dulu ibu kita sehat-sehat karena apik-apik. Beranak habis melahirkan, Masya Allah pakai angkin nih dari sini sampai ke tiang ujung loh. Sampai sore-sore Pak, bener nggak? Makanya beras campurin sama kecur, bener. Orang dulu masaknya di luang, di abu ya. Abunya udah tinggi dikumpulin sama dia, didudukin dan anak-anak pantatnya. Orang dulu beranaknya apik-apik, modalnya cuma teriak, mengangkat paha. Makanya bocah dulu lahirnya gampang-gampang, semuanya normal lewat jalanannya. Bukan kayak orang sekarang, samping dokternya males, nggak mau bersih kok, semua orang lahir dicomot-comotin sekarang. Makanya 3 kali beranak, 3 kali jual kontrakan orang sekarang ya. Saya saling dulu mah beranak, apalagi mau ada kayak bapak-bapak ini, bang saya bocah, peko, 25, dukun-dukunnya. Orang dulu beranak anaknya 5, 6, 7, dapat 13, anak pertama ngeden, anak kedua neken, anak ketiga teriak, anak keempat modal buat nyeplos itu bocah diserang anak-anak dari modal nyeplos terjatuh gitu, terjatuh melutut gitu. Habis bocah di BP terjatuh gitu. Ya kan? Mana ada orang dulu anak dikit-dikit, angga saya menami, anak 13, anak bola cadangan 2. Teman saya dulu fakultas alam media dulu, waktu cuma 2 tahun saya pindah ke Syariah. Subyati, Ustaz Nasruddin, tinggal di Rio. Anak mertuanya 17, bapak lihat itu. 17. Bapaknya saya tanya, Pak, Saripudin nomor berapa Pak? Saripudin yang mana? Lah anak bapak beda kenal sama anak itu dulu. Bener dong itu Bu? 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 Masya Allah, Bu tuh. Ada Nabi Muhammad bersyukur, makanya maulid dan kudu datang. Kenapa? Cina perempuan dijualin dulu Islam belum nyampe. Sama sama binatang ternak, jual belikan, kontrakin, boleh tidak? Di India kalau lakinya mati, bini mesti ikut mati, kuburin. Setelah Islam muncul, dikatakan perempuan harkatnya di derajat diangkat. 30 itu babnya. Waktu Nabi mau meninggal dunia, wasiatnya cuma as-salat, samping as-salat, an-nisa. Aku titip sama kalian sholat, termasuk an-nisa. Tuh ibu, bu, jadi perempuan udah hati-hati, emang udah kuncinya. Wanita laksana tiangnya negara. Boleh terus. Tuhan Paulus bikin lagu sampai sekarang tuh anak muda apa? Bapaknya mati, anak kecil, mak. Tuhan Paulus bikin lagu. Ibuku sayang, masih terus berjalan, walau tapak kaki makin lebar makin megar. Itu orang berbang ngurusin anak. Ya kan, buang harga dirinya, nyuci kulit, ngapain dia suruh orang, dia anak hidup, bener gak gitu? Orang perempuan tuh Pak, kan kalau punya duit rada banyak, perempuan dikasih duit. Pengen cakep, ini ya kan, jadi kita suruh dandan, ibu juga begitu, punya wajah pas-pasan, wajah pilok-pilokin. Mata biar indah kayak pelangi, pakai eyeshadow, kalau gak ada blau aur-aur.
bibir hitam rada coklat, lihat merah, pakai lipstik Mirabella Arti, luluran yang mandi pakai dap yang seperti kadang moisturizer, atau pakai itu Citra yang mengandung bengkoang. Orang dulu kalau dandan cuma nebak pipa, nomornya ada merah 5, ada putih nomor 4. Ditambah lagi mau bedak cimput, datanya mau kilat. Itu bini kita. Bener gak Pak? Kalau tidur pakai minyak wangi, kalau perut tuang di botol, dia kita mabuk. Anak muda tampil harus peringatan maulid. Nih mesin di pinggir jalan, lagi bagus begini bisingnya. Anak muda tampilin. Nah, itu kan suaranya bagus ajan. Saya di Mekah 3 kali saya, di Mekah tuh Pak. Jangankan baca Fatihah atau surah, baru takbiratul ihram aja orang berdiri. Coba di sini dipraktikkan gitu, dia disolin. Warga ngomong mau sembahyang, baik lama kalau ini lama. Kalau sholat ngeringanin jamaah, kalau mau panjang sendiri. Ini sholat Jumat imam orang yang mau pingsan terus lihat. Orang disakit orang tua, imam panjang banget buat kesuruh. Itu orang udah mau ruku Pak, udah mau pingsan. Besok dirawat gara-gara imam kelamaan. Kalau sholat tuh kayak Nabi, lihat dulu jangan tengok, lihat dulu gimana ini barisan gue ngentok pemuda. Senengin gembirain, kalau kita sholat sendiri mah kaki pada gede, gue ngapa-ngapa kayak Nabi. Itu udah begitu. Anak muda tampil, tuh DKM. Saat ini udah mau bulan Ramadan lagi. Kali imam yang gacor-gacor, pasang ngerada lama, taikin depan, udah mulai gerajan, taruh kedua. Penasaran kan kalau terawih dilihat dulu jadwalnya kalau mau pulang, siapa nih besok? Ini dia, ada lama nih. Udah lama banyak lagi nih. Hitung-hitung juga jadwal orang ya udah. Tapi itu begitu. Nah muda tampil, biasain. Ilmu juga kalau nggak dibiasain kita keder. Karena nggak biasa, kalau biasa karena biasa, kalau bisa karena biasa. Tampil. Ya kan payah kan yang paling atas yang muda, yang tua ada di bawah, benar begitu Pak? Kasih kesempatan, jalan, karena imam macam-macam kan kita. Ya gitu, otoman ada le megang mic. Ayo ala sholat, waktuar. Nah, Udin, apa jangan begitu Udin? Saya keseleo Pak Ustaz. Nah biasa. Ini masjid mewah aja giginya udah kagak ada. Udah licik baik. Coba kamu siapa mak mau mampus nih apa? Enggak bisa. Ampun. Tuh begitu tuh bikinan itu. Makanya maulid main heboh-hebohan kayak kakek kita dulu yang punya empang bedah empangnya. Ambil ikan yang paling besar, man at'ama musliman bithayyibin nafsin. Kataballahu lahu alfi hasanatin wa maha anhu alfi sayiatin wa alfa darajatin. Tuh kata Nabi begitu Pak. Sedekah juga orang mati, ya Ali tasaddaq ala mautaka. Fa inna Allah ta'ala qad wakala malaikatan yahmiluna shadaqatil ahya'a ilaihim fayabrahuna biha asyaddu makanu yabrahuna fid dunya wa yaquluna Allahumma gfir liman nawara qabrana wa basyirhu bil jannati kama basyarna biha. Tuh lihatin Pak. Tolongin alif itu orang yang udah pada mati itu tolongin. Saudara lu, babu-babu lu, bang-bang lu diselamatkan kita di maulid. Maka maulid mah rumusnya 4 paruh bilailah bilang.
wal qiyamah inda dzikri wuladati, menyambut berdiri menghormati lahirnya Nabi. Sambil Nabi datang di tengah-tengah kita. Bapak nggak percaya? Kalau maulid Nabi ada di tengah-tengah kita, Bapak itu bau rawi yang dibaca sama tim hadroh dilihat. Ya Nabi salam alaika. Lihat, domirnya domir muhotob tuh Pak. Muhotobnya bukan muhotob goib, itu pakai muhotob hadir dengan domir anta. Orang kedua yang diajak bicara, Bapak lihat ini. Ya Nabi salam alaika. Ya Nabi, kami salam kepadamu. Ada orangnya Pak di depan kita itu. Nabi dihadirkan oleh Allah, ruh dan jasadnya. Cuman karena muka kita ini, hati kita belum pada bening, belum suci, jadi kita tidak bisa melihat kehadiran Rasulullah. Tapi sekelas Ki Hamid Abdullah Pasuruan, Ki Khalil Bangkalan, Ki Hasyim Asy'ari yang pada meninggal, kalau lagi maulidan, beliau melihat langsung Nabi ada di tengah-tengah mereka. Berhenti dulu saja Pak. Dan mana itu kalau dia serok kita. Nggak ada rawi yang baca rawi gini nih, Tim Hadro saking getoknya. Ya Nabi salam alaihi. Nggak pernah ada. Orang kedua yang diajak bicara Nabi. Makanya anta Samsun, anta Badrun, kau laksana matahari. Coba Bapak lihat. Tanpa matahari apa yang bisa hidup sama tanya? Kau laksana rembulan. Kau adalah cahaya di atas segala cahaya. Kau laksana pohon iksir. Kau adalah pelita dan lampu yang menerangi dada-dada kami. Itu anta misbah usuli. Marhaban, marhaban, ya nurul aini. Selamat datang wahai cahaya dua mataku. Marhaban jadal Husaini. Selamat datang wahai cucu kedua Hasan dan Husain. Boleh Pak. Robi fafili dunubi, ampuni dosa kami Allah. Maafkan kesalahan kami. Bibarakatil Hadi Muhammad, dengan sebab keberkahan, wasilah dan petunjuk yang dibawa oleh baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh sana caranya. Bapak lihat itu. Sejarahnya kedua. Waktu Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi berpuasa di Haramain. Haramain itu Mekah Madinah. Waktu dibawa pemimpin Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi tahun 880, dia mengusulkan kepada khalifah yang ada di Irak, karena dulu khalifah ada di Irak, di Baghdad. Itu Pak kuncinya, minta izin kepada Abu Abbas Nasruddin khalifahnya untuk dibuat sayembara puisi dan prosa sanjungan pujian kepada Rasulullah. Maka ulama banyak mengarang tuh. Maka lahirlah ya rawi pertama tuh yang dikarang oleh Syekh Ja'far Al-Barjani Nasar tuh. Yang sekarang jarang dibaca karena anak-anak bacanya di Bak Simtuduror. Ini ada lebih muda di lahir Mari. Kalau itu pertama Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi di bawah Abu Abbas Nasruddin. Maka saat itu maulid diadakan besar-besaran di kota Mekah dan Madinah. Dibaca di kota Mekah Madinah. Setiap orang yang berangkat haji bulan Dzulhijjah, khalifah memerintahkan siapa yang pulang dari Mekah suruh baca rawi pulang ke negaranya masing-masing. Maka tahun 883 Islam menyerang pasukan itu, tentara salib. Akhirnya Islam mendapati kemenangan yang sudah lama kalah, 7 kali peperangan 6 kali kalah. Maka disitulah selalu mendapatkan kemenangan. Maka Masjidil Aqsa di Palestina bisa diambil dan kembali ke pangkuan umat Islam atas jasa Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Pikirin itu rame-rame bapak-bapak ya. Nggak ada Masjid Aqsa bisa diambil itu Pak kalau ada maulid dulu mulanya. Sampai sekarang tuh Masjid Aqsa di Palestina kan 3 masjid yang mesti dijaga tuh, Masjidil Haram Mekah, Masjid Nabawi di Madinah, Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Itu 3 masjid yang perlu kita datengin kalau ada kesempatan. Nabi dulu gitu. Itu konsepnya untuk kita amalin. Maulid itu nggak sembarangan bapak-bapak. Silaturahmi antar umat Islam. Kalau nggak ada maulid, kapan kita bisa ngumpul? Kapan kita bisa duduk bareng? Kapan kita bisa mensiarkan agama Islam di peringatan maulid? Bisa makan bareng, bisa sedekah bareng. Makanya jangan maulid kalau nggak mau jual ikan. Ini kira-kira madang apa kagak nih? Madang apa kagak ini? Madang apa kagak ini kira-kira? Kalau kagak madang saya langsung pulang. Meja makannya mana ini? Belum ada. Tolong tuh ibu-ibu ya, tolong jangan bikin maulid kecil-kecilan, namanya pelecehan sama Nabi. Udah kita maulid kecil-kecilan aja, nggak usah mudah-mudah dari jauh. Siapa? Jainuddin Beno, 2 korbannya.
udah gede-gede be, bukan saya dipanggil. Artis yang di TV dipanggil gede-gede semua biaya gede-gede ada 15 juta, 20 juta. Selama 15 menit 20 kita bedak mau bagi bininya pulang. Apa kata warga? Tadi mah jadi baik, nyesel belakangan. Udah segitu aja, selama 1 jam gue udah banyak banget. Ini hari kerja besok bener gak begitu? Kan kita belum madang-madang ini, ya kan? Kalau ibu penasaran, buka YouTube saya Zainuddin Spasi MR, langsung saya start, ya kan? Anak muda, biar ibadah ngaji biar rajinnya. Lu gak usah sakau-sakau, gak usah mabuk, gak pantas. Anak parung masa mabuk. Amerika mabuk pantas, negara dingin, minuman penghangat. Orangnya gede-gede, agamanya bukan Islam. Minumnya sloki, orangnya gede. Dia bocah parung, buntet minum sebotol. Dia agak mampus dia. Bocah soda kalau mabuk keluarnya bagus. Kekancikan, wakah bento. Dan kita muntah berginjir. Ya. Kalau pernah banget, ya kan? Dulu ya bu, biar patuh sama laki, cium tangan suami biar ada seringan. Kalau orang perempuan yang sering nyium lakinya, terutama pipinya, perempuan mendapatkan ganjaran pahala seperti mencium ajar aswad yang gede pahalanya. Apalagi kalau lakinya hitam, cocok banget dia. Nanti begitu pulang ibu lihat mana ajar dia, ajar aswad yang dilihat tadi. Udah gede, nyot, ajar aswad itu. Ya bu ya, ini gak bu? Ya bu, itu udah pada pindah nih, saya masih ceramah udah pada bangun tuh kosong di separuh itu. Di separuh, ngaku udah pada pulang, kayak saya belum turun. Kayak saya mau langsung pulang karena ntar pengajian lagi subuh, jadi saya gak pada mandang kayaknya dah. Kalau memang ada berkat masukin ke mobil saya mah. Sebab saya ceramah sekarang jarang bawa motor kalau bukan dekat karena trauma juga saya. Saya pernah ceramah naik motor, buru-buru ada operannya. Rupanya panitia ngasih parcel plastiknya tipis kena tanggul, rompak pak. Akhirnya kan mau parcel pada jatuh itu, apel jatuh, pir jatuh, jeruk jatuh. Pak, yang selama sampai rumah melodong mau bimbing, memang melodong berat ya kayak ayam mau bimbing nyangkut kayak pagar. Begini nyampe bingung lah, kok udah begini jatuh. Sekalian tidak kaca spion orang pada cokok, ya coba tadi cupar, bingung mau gini gua. Dikirain sama orang Ustaz cupar mah mereka ada nutup apel jalanan. Udah saya tinggal gue ikhlasin dia udah. Sekarang orang ngomong yang mana setiman ya beda lagi parselnya. Ya Allah sehat ya bu, panjang umur biar berkah ya bu. Indonesia sedang tidak baik-baik saja, betul? Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Doain jangan ada perpecahan. Kemarin ada kerusuhan pada bakar-bakaran, fasilitas umum dibakar. Jangan, Islam gak ngajarin begitu ya bu. Pemimpin yang sah kita ikutin, gak boleh sembarangan, betul ya bu ya. Itu patuin ya, jangan sembarangan. Ngaji rajin selalu berkah. Kalau kagak ngaji, ibu siap matinya jadi mumedi nanti ya. Ya udah gitu, ya segitu aja. Insya Allah sudah capek banget ini. Ya, insya dari sana ke Pamal, kuliah suruh tadi mesti Darussalam. Aduh, ya sekarang saya duduk dulu dah. Jadi bangku ini enak juga nih. Ya kayak dosen lagi ngasih ujian ini. Ya, cuman kan kalau lewat kan aja puyeng banget kemarin-kemarin. Kalau ceramah guru mah pak, masih ini bangkunya jangan kita muter gini. Jadi orang yang muter yang itu warna nikmat yang muter juga saya dinyanyiin sama bocah panjang umurnya ada beda. Saya masjid makmurin sholat berjamaah biar rajin, jaga hubungan antar keluarga, para tetangga dan saudara. Insya Allah kita hidup berkaya bu. Di peringatan Maulid Nabi nanti ngasih sahabatnya dari yaumil kiamah. Bu, kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti. Kalau Ustaz ngomong ada yang salah jangan lapor ke polisi. Nanti bisa dibendek saya. Bisa dibendek. Ikan separ sama gabus lagi berenang-renang di air tawar. Selama makin cepat makin bagus, sebab kita kayaknya udah pada lapar. Minum doang gitu, bentar minum doang. Belum makan juga kita. Allahumma waffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.